Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan bab selanjutnya, yaitu bab penemuan kebenaran. Di sini kami beranggotakan 3 orang, yaitu saya sendiri, Rafika Anjani, lalu ada Safira Oktaviani, dan ada Tia Ardiarini Gayatri. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami, Tia Ardiarini. Oke, di sini terima kasih untuk rekan saya, Rafika Anjani. Di sini saya akan menjelaskan penemuan kebenaran. Definisi kebenaran, inilah pertanyaan yang harus ditindaklanjuti dalam filsafat ilmu. Hal kebenaran memang sesungguhnya tema sentral di dalam filsafat ilmu. Secara umum, orang merasa bahwa tujuan pengetahuan adalah untuk mencapai kebenaran. Problematik mengenai kebenaran seperti halnya problematik tentang pengetahuan merupakan masalah-masalah yang mengacu pada tumbuh dan berkembangnya dalam filsafat ilmu. Oke, selanjutnya. Arti kebenaran dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia ditulis oleh Purwadharma terdapat ada 5. Pertama, keadaan. Kedua, sesuatu yang benar. Jadi betul-betul dan sungguh-sungguh. Ketiga, kejujuran. Keempat, selalu izin. Kelima, jalan kebetulan. Sekian dari saya. Oke, di sini saya akan menjelaskan cara penemuan kebenaran. Ada 6 poin, di mana yang pertama, penemuan secara kebetulan. Penemuan yang berlangsung tanpa disengaja. Cara ini tidak dapat diterima dalam metode keilmuan untuk mengganti pengetahuan atau ilmu. Kemudian, pada poin kedua, penemuan coba dan ralat alias trial and error. Di mana penemuan ini kerap kali memerlukan waktu yang lama karena memang tanpa rencana, tidak terarah, dan tidak diketahui tujuannya. Lalu yang ketiga ada penemuan melalui otoritas atau kewibawaan. Pada penemuan ini, pendapat orang-orang yang memiliki kewibawaan, misalnya orang-orang yang punya kedudukan dan kekuasaan, yang sering diterima sebagai kebenaran, meski pendapat itu tidak didasarkan oleh pembuktian ilmiah. Lalu yang keempat ada penemuan secara spekulatif. Pada penemuan ini cenderung mirip dengan coba dan ralat. Akan tetapi, cara ini biasanya dilakukan oleh orang-orang yang melakukan kesalahan, lalu ia meyakini akan kebenarannya. Lalu yang kelima, penemuan lewat cara berpikir kritis dan rasional. Penemuan ini sering memanfaatkan manusia untuk ikut menyumbangkan hasil pemikirannya. Penemuan ini telah banyak menghasilkan penemuan tentang kebenaran sesuatu. Pada poin ini, banyak orang yang menemukan kebenaran melalui cara pada poin 5 ini. Seperti contohnya bermusyawarah. Oke, yang terakhir ada penemuan melalui penelitian. Penelitian ilmiah. Pada poin ini, cara mencari kebenaran yang dipandang ilmiah adalah yang dilakukan melalui penelitian. Penelitian adalah penyaluran hasrat ingin tahu pada manusia dalam taraf keilmuan. Untuk slide selanjutnya di sini ada sifat-sifat kebenaran, yaitu pertama, kebenaran berkaitan dengan kualitas pengetahuan, di mana setiap pengetahuan yang dimiliki dilihat dari jenis pengetahuan yang dibangun, yakni yang pertama, pengetahuan biasa atau disebut ordinary knowledge atau common sense knowledge. Dua, pengetahuan ilmiah, yaitu pengetahuan yang telah menetapkan objek yang khas atau spesifik dengan menerapkan metodologi yang telah mendapatkan kesepakatan dari para ahli sejenis. Yang ketiga, pengetahuan filsafat, yaitu jenis pengetahuan yang pendekatannya melalui metodologi pemikiran filsafat, bersifat mendasar dan menyeluruh dengan model pemikiran analitis, kritis, dan spekulatif. Yang keempat, pengetahuan agama, sehingga pernyataan dalam kitab suci agama memiliki nilai kebenaran sesuai dengan keyakinan yang digunakan untuk memahaminya. Yang kedua, kebenaran dikaitkan dengan sifat atau karakteristik dari bagaimana cara atau dengan alat apakah seseorang membangun pengetahuannya. Implikasi dari penggunaan alat untuk memperoleh pengetahuan akan mengakibatkan karakteristik kebenaran yang dikandung oleh pengetahuan akan memiliki cara tertentu untuk membuktikannya. Lalu yang ketiga, kebenaran dikaitkan atas ketergantungan terjadinya pengetahuan. Membangun pengetahuan tergantung dari subjek dan objek yang mana yang dominan. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis kebenaran. Menurut AM,
AMW Prankas 1987 terdapat ada 3 poin. Pertama, kebenaran epistemologikal. Kedua, kebenaran ontologikal. Ketiga, kebenaran semantikal. Apa itu kebenaran epistemologikal? Adalah pengertian kebenaran dalam hubungannya dengan pengetahuan manusia. Kebenaran ontologikal adalah kebenaran sebagai sifat dasar yang melekat kepada segala sesuatu yang ada. Ketiga, kebenaran semantikal disebut juga dengan kebenaran moral dalam kurung veritas moralis, karena apakah tutur kata dan bahasa itu mengkhianati atau tidak terdapat kebenaran epistemologikal atau kebenaran ontologikal, tergantung manusianya yang mempunyai kemerdekaan untuk menggunakan tutur kata dan bahasa itu. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang teori kebenaran dan kekhilafan. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang teori kebenaran. Beberapa poin teori kebenaran ada dari teori kebenaran saling berhubungan atau coherence theory of truth, di mana pembuktian teori kebenaran koherensi dapat melalui fakta sejarah apabila melakukan proporsi sejarah atau memakai logika apabila merupakan pernyataan yang bersifat logis. Yang kedua ada teori kebenaran saling berkesesuaian atau correspondence theory of truth. Teori kebenaran korespondensi adalah teori kebenaran yang paling awal dan paling tua. Teori ini berpandangan bahwa suatu proporsi bernilai benar apabila saling bersesuaian dengan dunia kenyataan. Lalu yang ketiga ada teori kebenaran inherensi, inherent theory of truth. Pandangannya adalah suatu proporsi bernilai benar apabila mempunyai konsekuensi yang dapat dipergunakan atau bermanfaat. Lalu yang keempat adalah teori kebenaran berdasarkan arti atau semantic theory of thought. Proporsi itu ditinjau dari segi artinya atau maknanya. Apakah berproporsi yang merupakan pangkal tumpuannya atau itu mempunyai referensi yang jelas. Lalu yang kelima, teori kebenaran sintaksis. Berpangkal pada keteraturan sintaksis atau gramatika yang dipakai oleh suatu pernyataan atau tata bahasa yang melekatnya. Dengan demikian, suatu pernyataan memiliki nilai benar apabila pernyataan itu mengikuti aturan-aturan sintaksis yang baku. Lalu yang keenam ada teori kebenaran non-deskripsi. Teori ini dikembangkan oleh penganut filsafat fungsionalisme. Karena pada dasarnya suatu statement atau pernyataan akan mempunyai nilai benar yang amat tergantung pada peran dan fungsi dari pernyataan itu. Jadi, pengetahuan akan memiliki nilai benar sejauh pernyataan itu memiliki fungsi yang amat praktis dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang terakhir ada teori kebenaran logik yang berlebihan atau logical superfluity of thought. Teori ini dikembangkan oleh kaum positivity yang diawali oleh Ayer. Pada dasarnya, menurut teori, kebenaran ini problemanya kebenaran hanya merupakan kekacauan bahasa saja. Dan hal ini mengakibatkan suatu pemborosan. Karena pada dasarnya apa yang hendak dibuktikan kebenarannya memiliki deretan logis yang sama yang masing-masing saling melingkupinya. Selanjutnya yaitu khilafan. Dalam pengetahuan kehilafan terjadi karena kesalahan pengambilan kesimpulan yang tidak runtut terhadap pengalaman-pengalaman. Jadi dalam hal ini khilaf muncul karena adanya peranggapan atau pernyataan yang sudah dianggap benar secara umum. Jadi sekian dari kelompok 8, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.